Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta puluhan advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim hukum Ganjar Mahfud pada pukul 12 siang ini akan bersama-sama berangkat dari Hotel Mandarin menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Sidang yang dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat juga dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sidang diawali sambutan Ganjar dan Mahfud sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan dan argumen. Diketahui, MK telah meregistrasi permohonan PHPU Presiden tahun 2024 yang dimohonkan tim hukum Ganjar Mahfud pada buku registrasi perkara konstitusi melalui sistem EBRPK pada Senin 25 Maret 2024. Ketua tim hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menjelaskan, nepotisme dan abuse of power yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia selama penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat 1 yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sudah ditentukan hasilnya melalui cara-cara yang melawan hukum dan melanggar etika merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial dan politik di Indonesia. Oleh karena itu, demi memastikan demokrasi bisa tetap ditegakkan di Indonesia, MK sebagai pelindung dari demokrasi dan pelindung dari konstitusi perlu mengambil sikap mendiskualifikasi paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang menjadi sumber dari segala nepotisme, yang kemudian melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh wilayah Indonesia. Todung menyebutkan ada dua argumen yang menjadi dasar permintaan pemohon, yaitu pertama, terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan paslon 02 dalam satu putaran. Kedua, terdapat berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam setiap tahapan Pilpres 2024. Tim kuasa hukum Ganjar Mahfud juga mencatat terjadi pelanggaran prosedur dalam setiap tahapan Pilpres 2024. Paling jelas, kata Todung, adalah penerimaan pendaftaran paslon 02 yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU nomor 19 tahun 2023. Pelanggaran selanjutnya terjadi beruntun, yaitu verifikasi yang tidak berdasarkan PKPU nomor 19 tahun 2023. Selanjutnya terdapat kejanggalan dan kesalahan data daftar pemilih tetap pemilihan umum 2024. Pada hari pemungutan suara, pelanggaran juga banyak terjadi mulai dari ketidaksesuaian jadwal hingga surat suara yang telah dicoblos. Todung menyesalkan pelanggaran juga masih terjadi pasca pemungutan suara. Misalnya, KPPS tidak memberikan hasil C1 salinan hingga ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih. Terdapat juga kejanggalan dan pelanggaran sesudahnya sehingga membuat gaduh. Todung menuding terjadi pelanggaran yang pada intinya berupa penggunaan teknologi informasi yang problematika dan menyesatkan melalui penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Ada 5 permasalahan pada Sirekap, yaitu persiapan yang tidak memiliki landasan hukum, algoritma input data perhitungan suara dalam masa persiapan menguntungkan paslon 02, selanjutnya penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya, dan membuat data-data keliru yang menguntungkan paslon 02 dalam rekapitulasi. Data yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas. Selain pelanggaran prosedur, tim hukum Ganjar Mahfud juga mencatat sejumlah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Todung yang juga mantan duta besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia itu mengatakan Jokowi secara gamblang melakukan nepotisme. Pertama, nepotisme yang dilakukan jauh sebelum Pilpres 2024 versi 23 Maret 2024. Persiapan pencalonan Gibran menjadi peserta dalam Pilpres 2024 telah dimulai oleh Jokowi jauh sebelum Pilpres 2024 dengan menciptakan sistemik support dari Bobi Nasution sebagai wali kota Medan, Anwar Usman sebagai ketua MK periode 2023 sampai 2028. Pengangkatan Kaisang Pangarep sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia hingga pemilihan dan pengangkatan ratusan pejabat kepala daerah. Kedua, nepotisme yang dilakukan menjelang Pilpres 2024 untuk memastikan Gibran sebagai peserta dalam Pilpres 2024 dilakukan melalui ikutnya Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 untuk memastikan terciptanya isi putusan yang membuka jalan Gibran untuk mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pilpres 2024. Ketiga, nepotisme menjadi jurus untuk memastikan kemenangan Gibran dalam Pilpres 2024. Jokowi menginisiasi berbagai pertemuan dengan berbagai pihak dengan menggunakan posisinya sebagai presiden. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif selanjutnya adalah abuse of power dalam bentuk keberpihakan Jokowi terhadap paslon 02. Juga jajaran aparatur di bawahnya seperti aparatur daerah, termasuk perangkat desa, Polri, dan TNI. Todung menjelaskan, abuse of power yang dilakukan dalam konteks kebijakan dengan cara mempolitisasi bansos yang dilakukan selama masa Pilpres 2024 dimotori Jokowi beserta jajaran dari pemerintah pusat. Abuse of power juga dilakukan Jokowi dan jajaran aparatur negara. Dia memobilisasi seluruh alat kekuasaan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa untuk memastikan paslon 02 menang satu putaran. Menurut Todung, intimidasi juga dilakukan dengan memanfaatkan Polri dan TNI yang seharusnya melindungi rakyat. Polri dan TNI dijadikan alat untuk membungkam suara sumbang dan untuk memaksa agar pilihan dijatuhkan kepada paslon 02. Lebih lanjut, Todung membeberkan 5 gugatan terhadap hasil pemilu 2024. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ketiga, mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 14 November 2023. Keempat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Pilpres 2024 antara paslon nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di seluruh tempat pemungutan suara di Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Kelima, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan tersebut.